Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyi'atina Allahu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyya ba'da. Baik, selamat sore teman-temanku, saudara-saudaraku. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 mazhab tentang hukum rokok elektrik. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat mengharamkan rokok itu dengan 3 alasan. Pertama, merokok dapat membahayakan tubuh baik secara cepat ataupun lambat. Kedua, menyanyiakan harta. Ketiga, untuk bahaya kejiwaan. Karena menjadi kebiasaan dapat memperbudak manusia ataupun tawanan bagi kebiasaan menurunkan stamina setelah melemahkan tubuh. Di dalam kitabnya Fatwa Syariah wa Butuh Islamiyah Al-Syekh Hasanin Muhammad Makluf itu berpendapat hukum asal suatu itu harus tidak akan keluar dari prinsip asal, melainkan adanya masalah yang bisa mengubah hukum sesuatu tersebut. Dalam hal merokok ini, sebab diharamkannya ialah dampak dari kemudaratan, karena tembakau pada masa dahulu juga belum dikenali. Ketika para ulama beragam mazhab masih pada zamannya itu, berdasarkan ijma ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009, merokok haram dan makruh. Hukumnya bentuk keharamannya itu ada 3 bagian, yakni di tempat umum, dilakukan oleh anak-anak dan juga wanita hamil. Oleh karena itu, merokok jelas keharamannya karena kemudaratan kandungan serta dampaknya baik bagi diri sendiri maupun orang sekitarnya. Bahkan tidak ada perbedaan antara rokok elektrik dengan rokok konvensional mengenai kandungan nikotinnya. Nah, di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 diterangkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu diperuntukkan bagi manusia. Namun penting pula melihat kemaslahatan yang dijadikan dalam kehidupan, asalkan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dengan meninjau hukum rokok elektrik dari masalah mursalah, maka rokok elektrik itu ataupun vape ataupun pods jenisnya itu haram hukumnya untuk dikonsumsi, di mana rokok dapat merusak tubuh serta pemborosan di samping merusak jiwa dan harta. Nah, rokok elektrik dan bahan di dalamnya itu berbahaya. Awalnya sebuah kesenangan semata berubah menjadi perusak yang berujung pada keburukan, dan oleh karenanya pada tindakan syariah rokok elektrik termasuk perbuatan haram. Nah, untuk pengertian vapor ataupun vape ataupun pods itu berasal dari sesuatu zat cairan, di mana zat-zat kimia tersebut diolah menjadi uap yang mana dapat dialirkan ke paru-paru dengan menggunakan tenaga listrik. Sedangkan rokok konvensional itu proses hasil dari tembakau yang terolah melalui bentuk cerutu, membungkus, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tobacum. Vape vapor itu mengandung nikotin, vegetable glycerin, propelin, gisel, perisa, serta pewarna. Dampak dari kandungan di atas itu membuat ketagihan ataupun mendorong pembekuan, darah, kematian mendadak juga, bisa membuat mata iritasi dan dapat membunuh sel paru-paru, iritasi kulit serta tenggorokan, bahkan juga memberikan dampak kepada sekeliling pengguna. Dari banyaknya kajian vape masih tidak terbukti sebagaimana alternatif rawatan ketagihan berhenti menggunakan rokok. Malah lebih banyak remaja dan kanak-kanak yang semakin terjebak keduanya, sama-sama memiliki ilah yang sama berupa memudaratkan tubuh. Islam melarang umatnya membiarkan diri berada pada beragam bahaya dan kemudaratan, di mana hal ini ada dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baiklah, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Untuk perspektif para ulama fikih, Al-Qaradawi sendiri itu mengatakan bahwa segala sesuatu persoalan bahaya lebih besar dari manfaatnya,
maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, jika manfaat lebih besar, maka hukumnya halal. Nikotin tetap menjadi zat yang berbahaya sesuai dengan larangan dalam Islam, di mana bahan yang memudaratkan baik jelas atau tidak secara cepat atau perlahan dampaknya dalam membunuh itu dilarang dalam Islam. Menurut Abdul Sukhor, berdasarkan kaidah Syedud Syar'i, hukum rokok elektronik haram karena menutup keburukan lebih besar dari berbahaya di masa depan, bahkan diibaratkan dengan mengonsumsi minuman keras. Berdasarkan sudut kias atau perumpamaan, para ulama mengharamkan dan memakruhkan dengan memandang pengurangan kesehatan, nafsu makan, infeksi organ tubuh yang disebabkan olehnya. Nah, menurut usul fikih perlu diingat bahwa tidak seorang pun yang punya hal selain Allah dalam membuat hukuman secara hakiki, karena mereka dalam rangka memberi keputusan terkait kemaslahatan dalam membuat hukum itu kerap membuat suatu hukum didasarkan atas kepentingan pribadi, kelompok, bahkan hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, menurut ulama Syahibuddin Ahmad Al-Qalibuli mengatakan dari alban sejenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk membius, dan dari segala hal yang mengandung pembiusan dan menutup akal maka adalah suci meskipun haram untuk dikonsumsi. Karenanya sebagian guru-guru kami berkata diantaranya adalah rokok ataupun dukhon yang sudah masyhur, dan demikianlah hukum rokok karena rokok membuka saluran tubuh dan memudahkan untuk menerima penyakit-penyakit yang memberi kemudaratan karena bisa menyebabkan timbulnya penyakit keriput pada kulit, batuk-batuk ataupun sesak nafas atau nyeri pada dada sebagaimana yang dilihat dan dirasakan. Jadi hal-hal ini lebih memudaratkan daripada al-ma'mur yang telah diharamkan untuk dikonsumsi oleh Az-Zakaris rahimahullah dikarenakan berbahaya. Nah, menurut ulama Mesir sendiri, Al-Syekh Hasanin Muhammad Makhluf dalam kitabnya Fatwa Syariah Wabahut Islamiyah menyatakan bahwa sesungguhnya tumbuhan ataupun tembakau ini dahulunya belum dikenali. Apabila ia dikenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, maka ulama-ulama fikih dari beragam mazhab Islam telah membincangkannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip kaidah fikihiyah yang telah ditetapkan. Nah, menurut beliau sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu harus tidak akan keluar dari prinsip asal, melainkan adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya. Dalam isu merokok ini sebab yang menjadikan haram ialah dampak mudarat dan bahayanya sehingga meruntuhkan 5 asas ulama al-kuliyatul khams yang wajib dipelihara oleh setiap manusia, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta. Nah, menurut ulama Al-Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa tentang hukum merokok sebagaimana dalam kitabnya bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan pada kesempatan yang lain. Beliau mengatakan merokok itu haram atau makruh ataupun tahrim. Beliau beralasan dari masing-masing itu pengikut mazhab yang 4 telah terjadi perbedaan pendapat setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat. Bukanlah terletak pada dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya penerapannya. Jadi artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudarat pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menciptakan hukum merokok. Timbulnya perbedaan dari para ulama-ulama itu disebabkan mereka ada yang menetapkan bahwa merokok itu mempunyai beberapa manfaat, ada juga yang berpendapat bahwa merokok itu mudarat sedikit sedangkan manfaatnya banyak, dan ada pula yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak pula menimbulkan mudarat. Dan ada 3 alasan Yusuf Al-Qardawi mengharamkan rokok, yaitu membahayakan kesehatan tubuh, menyia-nyiakan harta, serta bahaya kejiwaan ataupun psikologi. Nah, menurut ulama Nahdlatul Ulama, menurut NU, menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Masudi Syuhud, misalnya memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan rokok elektrik ataupun vape berdasarkan
Basul Masail NU tentang hukum rokok elektrik juga diperbolehkan menurut beliau. Hukum rokok elektrik maupun rokok konvensional itu tidak sampai pada tingkatan haram, tapi hanya makruh saja, yaitu jika meninggalkan dapat pahala dan mengerjakan tidak mendapat dosa. Forum Basul Masail yang digelar Lembaga Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LBM PBNU tahun 2011 telah menyatakan bahwa rokok umumnya hanya sampai pada mubah dan makruh. Meski merokok ataupun menggunakan vape tidak secara spesifik terdapat di dalam Al-Quran, namun suatu perkara yang tidak ada sumber nas syarihnya di dalam Al-Quran sendiri, segi pengharamannya atau keharamannya maka berkategori perkara yang syubhat serta samar-samar, termasuk mengenai rokok elektrik. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari di mana dari Amir dari Ana Uman Ibnu Basir yang mendengar dari Rasulullah mengenai hal yang halal itu jelas, sedangkan yang haram juga sudah jelas, dan diantara kedua hal itu ada perkara yang subhat. Tidak banyak yang mengetahui, oleh karena itu seorang yang berhati-hati akan hal tersebut maka ia sudah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Jelaslah bahwa mengonsumsi rokok elektrik beserta bahan berbahaya lainnya dikenakan hukumnya haram karena kandungan rokok elektrik dengan konvensional ialah sama, meski ada juga yang menganggapnya memakruhkan. Meski begitu, alangkah lebih baik untuk menghindari perkara yang subhat karena yang halal dan dihalalkan oleh Allah atas hal lainnya juga beragam, dengan begitu akan membawa keselamatan bagi agamanya dan juga harga dirinya. Jadi mungkin menurut usul fikih tadi sudah jelas, perlu diingatkan kembali bahwa tidak seorang pun yang punya hal selain Allah dalam membuat hukuman secara hakiki, karena mereka dalam rangka memberi keputusan terkait kemaslahatan dan pembuatan hukum itu kerap membuat suatu hukum didasarkan akan kepentingan pribadi, kelompok, bahkan hanya mengikuti hawa nafsunya. Untuk itu saja saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.